lihat, dengarkan apa yang terjadi di sekitar. Saya sudah mendapatkan laporan Kades mulai diperiksa. Maaf, saya tidak bisa lagi diam. Dan saya kontak apa sebenarnya yang terjadi. Satu persatu kita datangi dan kita minta klarifikasi. Bapak Ibu, teman-teman dari relawan tenang, ada kawan-kawan DPR RI yang akan menggunakan seluruh hak konstitusinya jika pemilu ini tidak jurdil. Saya akan minta sekali lagi, ini kesempatan kita untuk meraih kemenangan hat-trick. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa agenda reformasi kitalah yang akan membereskan. Dan ini cukup meresahkan. Saya lihat di media sosial ini juga memang meresahkan ini, Mas Ersu. Kasus ini gitu sudah mulai diselidiki itu pada bulan April 2023. Nah, sekarang ini saat pemanggilan. Yang dipertanyakan kenapa pada saat sekarang masuk ke masa kampanye ini baru dilakukan pemanggilan, begitu Mas Ersu. Jadi ini kan masa-masa yang orang mudah curiga, yang juga mudah ini untuk nginjek kaki orang, mudah disalahgunakan, begitu kan? Semacam pertarungan di darat ya seperti ini, begitu. Ya. Jadi ini kan kalau saya melihat apa yang terjadi di Boyolali, begitu ya, ini kan kepala desa, maksudnya bupati-bupatinya memang di Solo Raya banyak yang berasal dari PDIP. Jadi ini memang betul kalau kandang banteng, daerah merah, begitu ya. Dan soal seperti misalnya yang kita gambarkan terlihat di Boyolali itu kan memang pengerahannya itu sudah lama, begitu Mas Ersu, sudah terjadi lama dan selama ini tidak terusik dan juga tidak tersentuh, begitu. Karena mereka sulit begitu kan pada waktu itu, gitu loh, ya kan? Betul, karena PDIP memang sangat-sangat berkuasa ketika itu, begitu. Dan sekarang sepertinya ini infrastruktur kekuasaan PDIP ini memang sedang di bumi hanguskan, begitu. Kita bisa mengatakan bahwa ini tidak baik, begitu ya. Misalnya mengatakan ini semacam, tapi ya gimana? Bingung untuk mengatakannya, tapi ini adalah kecurangan melawan kecurangan. Kita mengatakan seperti itulah. Ada lagi yang mengatakan, para pemirsa kita mengatakan ini maling teriak maling, gitu ya. Jadi memang ini zolimin itu tadi, begitu. Jadi memang sesuatu kecurangan yang terjadi dan kemudian sekarang yang tadinya diam, mungkin polisi, begitu ya, tidak bergerak, tapi sekarang akhirnya polisi bergerak, begitu Mas Ersu. Nah, dokumen-dokumen ini untuk dana desa seperti ini, apakah hanya menyasar kepala desanya, ataukah juga memang mereka nantinya akan ditekan, begitu, karena itu digunakan untuk pengerahan massa, digunakan untuk mengarahkan suara penduduknya untuk agar memilih Ganjar, begitu, karena di situ memang daerah merah. Nah, ini yang kita ingin tahu juga, begitu, bagaimana kelanjutannya. Tapi Mas Ersu, ini di bawah yang tidak menguntungkan bagi masyarakat bawah adalah karena mereka pasti akan ada suasana panas dan kemudian eskalasi meningkat, saling curiga karena saling melaporkan satu sama lain, bahkan kadang-kadang seperti ini menyebabkan antar saudara itu juga bisa bentrok, begitu. Calon Presiden Ganjar Pranowo telah mengetahui ada intervensi dengan memeriksa 176 kepala desa di Karanganyar, Jawa Tengah, oleh Polda Jawa Tengah. Karena itu, Ganjar meminta kepada seluruh relawan untuk bergerak. Tidak ada lagi kata mundur, kita akan maju terus. Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak, ujar Ganjar pada rapat koordinasi nasional, Rakornas, organ relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa, di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Ganjar berpesan kepada relawan agar membuka mata dan telinga untuk menganalisis keadaan di lingkungan sekitar. Saya titip betul-betul pada Bapak Ibu.
Kita pasang telinga kita buka mata kita, lihat dengarkan apa yang terjadi di sekitar, ujarnya. Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendapat kabar ada perangkat desa, yakni kepala desa, Kades, yang diperiksa. Atas kabar itu, ia tidak lagi diam. Saya sudah mendapat laporan Kades mulai diperiksa. Maaf saya tidak bisa lagi diam, dan saya kontak apa yang sebenarnya terjadi. Satu persatu kita datangi dan kita minta klarifikasi, katanya. Hari ini Ganjar akan memulai kampanye di Merauke, Papua. Sedangkan cawapres pendampingnya Mahfud MD akan memulai dari Aceh. Kita akan bergerak dari barat ke timur, dari utara ke selatan dan nantikan bertemu di titiknya di pusatnya, ujarnya. Lebih lanjut mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, ia telah berkeliling Indonesia. Menurutnya, masyarakat ingin hidup lebih sejahtera. Mereka berharap betul mendapatkan akses kesehatan yang gampang, pendidikan yang gampang, pupuk yang murah. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso mempertanyakan adanya permintaan keterangan secara serempak terhadap 176 kepala desa, Kades, di Kabupaten Karanganyar oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Sebab, baru kali ini terjadi polisi memanggil serentak 176 Kades di Jateng dalam kaitan pertanggungjawaban dana desa. IPW menilai bahwa pemanggilan terhadap 176 kepala desa di Kabupaten Karanganyar diduga melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang mengusung falsafah anggota Polri harus profesional, prosedural, dan proporsional. Karena, pemanggilan tersebut seharusnya dilakukan terhadap orang per orang yang menjabat sebagai kepala desa sebagai pertanggungjawaban adanya dugaan pidana. Kalaupun semua kepala desa di Kabupaten Karanganyar itu terindikasi adanya pidananya, maka juga dilakukan pemeriksaan tidak serentak pada hari yang sama, kata Teguh dalam keterangannya, Senin, 27 November 2023. Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap kepala desa di wilayah Kabupaten Karanganyar akan dilakukan serempak selama 3 hari, mulai Senin, 27 November 2023, hingga Rabu, 29 November 2023. Apalagi, Teguh mengatakan, pemanggilan terhadap kepala desa dilakukan menjelang pemilu 2024, di mana 3 kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah kantong suara PDIP. Ia khawatir, ada penilaian politis dalam pemeriksaan kepala desa oleh Polda Jateng tersebut. Dikatakan Teguh, pemeriksaan serentak terhadap semua kepala desa di Kabupaten Karanganyar ini menimbulkan pertanyaan dan spekulasi. Apakah benar Polda Jateng akan membuat terang dugaan pidana atau ada agenda politik tertentu? Pemeriksaan pidana dugaan korupsi tentu dapat menekan psikolog yang diperiksa, jelasnya. Selain waktu pemanggilan yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilu 2024, Teguh juga memaparkan keanehan lain. Antara lain, surat pemberitahuan klarifikasi adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh kepala desa tersebut tidak langsung diberikan kepada kepala desa yang bersangkutan. Surat pemberitahuan klarifikasi tersebut disampaikan di Ditreskrimsus Polda Jateng melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dispermasdes, Kabupaten Karanganyar. Surat dari Ditreskrimsus tersebut bernomor B/2038-11-3/1/2023 tanggal 16 November 2023 perihal permintaan keterangan dan dokumen. Menerima surat dari Polda Jateng tersebut, Kepala Dinas langsung mengeluarkan surat kepada para camatnya agar kepala desa memenuhi undangan klarifikasi dari Ditreskrimsus Polda Jateng. Kemudian para camat pun mengeluarkan surat dengan perihal yang kepala desa untuk diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jateng, terangnya. Dengan berbagai kejanggalan itu, IPW mendorong agar Polda Jateng menunda proses penyelidikan dugaan korupsi dana desa atas 176 kepala desa tersebut usai Februari 2024. Teguh juga mengimbau agar perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan netralitas Polri dalam pemilu 2024 terimplementasikan.